Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Sadaqallahul adzim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita hampir menyelesaikan 10 hari awal dari rangkaian ibadah puasa yang akan kita selesaikan pada tahun ini. Semuanya sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat itu merupakan modal awal untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bapak, Ibu dan saudara, pada pengajian atau renungan subuh yang saya sajikan pada pertemuan kita yang pertama, saya mengatakan bahwa puasa itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari semenjak kapan? Semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Perlakuan kita untuk menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri itu, yang mengawasi adalah siapa Bapak Ibu? Yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Kalau kita menghadapi pekerjaan yang kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatan baik, seperti sholat misalnya,
maka orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu segera dia melakukan kebaikan itu. Segera kalau sholat dia melakukan sholat. Kalau yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghadapi kerjaan buruk, maka dia segera apa? Segera menghindari pekerjaan itu, tidak dia kerjakan. Karena sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha meliputi. Yang beliau itu kalau perbuatan baik dilakukan oleh kita, kita mendapatkan pahala, pujian dan sanjungan darinya. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan jelek, kita mendapatkan apa? Kalau pekerjaan jelek kita mendapatkan dosa. Dan orang yang berdosa mesti akhirnya akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang perlu kita awasi untuk diri kita bersama dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui itu. Allah, dulu kita bacakan Al-Quran ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan seterusnya. Itu saya ingatkan. Nah, itu pengajian kita yang dulu. Kemudian saya tutup dengan saya mengatakan bahwa yang kita tahan untuk tidak kita makan itu adalah kepunyaan kita sendiri, halal dia, tetapi kita tidak makan karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti kalau yang halal dan kepunyaan kita saja kita tidak boleh memakannya, maka lebih-lebih kalau itu kepunyaan orang lain dan itu adalah barang yang haram. Begitu ya Ibu, Bapak, pengajian kita yang lalu. Ya, berarti ibu-ibu kalau anak sekolah yang cerdas, ibu-ibu, bapak-bapak cerdas, alhamdulillah. Kalau ingat itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, itu rasanya bagaimana? Haus. Bagus. Apalagi lapar, ngelak ngeleh, ya kan begitu? Gitu kan? Nah, pelajaran kita sekarang ini rasa lapar, rasa haus dan ngantuk. Ya. Pelajaran kita pada hari ini atau pada pagi ini sebentar, yaitu rasa haus, rasa dahaga, rasa ngantuk, dan rasa apa yang mengikuti. Ya, suran.
Bapak Ibu, yang demikian itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya itu hari-hari atau setiap hari, ya kan? Kalau yang berpunya sih tidak apa-apa itu. Nah, kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan supaya lapar. Tuh, supaya kelaparan maksudnya. Nah, rasa lapar, haus dan dahaga ini menimbulkan rasa simpati kita kepada orang-orang yang tidak punya. Kayak dia gening kencot ngelak, kayak si Naya dengan si Budi ditinggal Rama Biunge, orang nasi ngobulani, kayak apa ya rasanya? Itu seperti itu. Ya lapar, ya dahaga, ya haus, dan segala macamnya dirasakan oleh orang yang tidak punya. Bapak Ibu, itu perasaan itu yang ada pada saat kita lapar. Itu menimbulkan rasa lapar yang kita rasakan pada saat kita berpuasa, itu menimbulkan iba yang luar biasa atau empati yang luar biasa terhadap nasib orang-orang yang tidak punya. Itu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dari arti lapar dan arti dahaga, haus dan segala macamnya pada waktu kita puasa. Perasaan inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam Al-Qur'an kita ini dengan ra'fah dan rahmah. Ra'fah dan rahmah. Ra'fah itu artinya iba, kemudian rahmah itu kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang harus kita miliki di dalam kehidupan bersama kita ini. Rasa kasih dan rasa sayang, sifat Allah Subhanahu wa taala yang juga harus menjadi sifat kita, yang boleh kita sifati dari sifat Allah itu. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia Rasulullah itu, yaitu dulu para sahabatnya. Kalau sekarang yang bersama dengan Rasulullah SAW adalah Muslim dan mukmin, ya kita semua ini. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, berarti kita patut dalamnya.
Al-Quran mengatakan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu, yaitu Rasulullah dan orang-orang muslim itu, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras, tegas terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran mengatakan bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Al-Quran mengatakan Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum. Ruhama itu jamak dari rahim. Rahimun, sayang. Kasih sayang, iba yang kebangetan, iba yang berat, rasa iba yang berat, simpati yang luar biasa. Bainahum, di antara mereka. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu orang muslim atau orang Rasulullah dan orang muslim. Dia apabila ada kawannya orang muslim itu yang menderita, tidak mengatakan syukur, udunyong, bukan saya, kayak anggar kasing kena bahaya kayak gue ya orang apa, misalnya begitu. Itu tidak begitu orang muslim itu. Orang muslim itu misalnya begitu mendengar ada kawannya yang menderita bahaya atau menderita musibah, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Jadi tidak mensyukuri karena bahaya atau musibah yang ditimpa oleh kawannya yang lain sesama muslim. Ruhama'u bainahum, begitu Al-Quran mengatakan. Selanjutnya, tarahum ruka'an sujada. Kamu melihat mereka ruka'an sujada, sama-sama ruku dan sama-sama sujud. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka melakukan sholat, maka dia melakukannya bersama-sama. Maksudnya sholat 5 waktu itu ruku dan sujud bersama. Nah, rupanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat 5 waktu itu, orang muslim itu sebaiknya yang dipilih adalah sholat apa? Sholat berjamaah di musola atau di masjid seperti yang kita lakukan pada subuh hari ini. Iya Bu? Alhamdulillah. Bapak termasuk. Bapak termasuk. Kalau saya menyebutkan ibu itu berarti ya, dengan titik-titik Bapak. Terus Al-Quran mengatakan tarahum ruka'an sujada.
yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Kalau kita melakukan sholat itu, kita menginginkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa pujian, pahala, atau apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk orang yang baik. Wa ridwanan, dan keridhaan. Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita itu akan ditempatkan di dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Akibat dari itu yang kelihatan menurut Al-Quran ini, tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah simahum fi wujuhihim. Beda tengere wong yang melakukan sholat dengan orang yang tidak melakukan sholat. Tarahum simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada asar sujudnya. Kadang-kadang ada asar sujud itu di sini apa kelihatan ya menghitam. Terus dengkulnya itu kapalan itu. Lah jajal sih ditiliki dewek-dewek dengkulnya. Mesti anak kapalnya. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan sebagai tanda. Kelihatan mukanya itu cerah. Kalau ibu-ibu tambah ayu, bapak-bapak tambah ganteng. Luar biasa memang. Itu apa namanya, wajah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sadar kita. Tetapi kalau orang yang tidak sholat, melebus, dan betul-betul melebus itu. Lihat saja, bandingkan wajah orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, melebus. Pokoknya orang kepenak di jalan lah. Ya. Tapi kalau orang yang sholat itu betul-betul cerah mukanya, bersinar, ya betul bersinar di dalam di dalam hatinya dia gembira karena sudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belum melakukan sholat, dia merasa berhutang. Ya betul, rasa itulah yang menyebabkan wajahnya itu menjadi berseri-seri. Rasulullah SAW mengatakan begini, bagaimana akibatnya kalau orang yang melakukan sholat itu seperti orang yang mandi atau mencuci muka pada sungai yang mengalir di dekat rumahnya atau di bawah rumahnya 5 kali sehari semalam. Apakah masih tertinggal daki-daki? Begitu kata Rasulullah SAW. Tentu saja tidak. Jadi air wudu yang kita lakukan sebagai sebuah syarat dari kita melakukan sholat itu adalah air wudu yang fungsinya atau perannya untuk tubuh kita itu luar biasa.
memberikan kesegaran. Lihat orang yang sholat duha atau rasakan kalau orang sholat duhur pada waktu sinar terik matahari itu terasa segarnya luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara, rasa iba itu yang dirasakan oleh orang yang lapar, orang yang dahaga itu menimbulkan rasa perlunya orang yang merasa lapar dan dahaga merasakan perasaan orang-orang yang tidak punya, sehingga dengan demikian dia mengulurkan tangan kedermawanannya. Yang pertama, bagi orang yang merasa iba itu adalah membayar kewajibannya zakat. Itu dulu. Kalau dia punya satu nisab, kalau pensiunan golongan 3 atau 4 misalnya, perolehannya kurang lebih 4 juta dalam 1 bulan, genap 1 tahun misalnya menjadi 40 sampai 50 juta begitu, itu sudah wajib zakat, wajib itu. Yang dikeluarkannya adalah berapa Bapak Ibu? Minimal 2,5%. 2,5% ini bukan untuk dia, tetapi untuk orang-orang yang tidak berpunya. Kalau di Banyumas ini dikumpulkan oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada lagi Lazis. Lazis itu ada Lazis Mu, ada Lazis Nu, ada Lazis kepunyaan Muhammadiyah, ada juga Lazis kepunyaan NU. Nah, atau kepunyaan organisasi Islam yang lain. Kemudian sedekah. Kalau mendengar ada kawannya yang kelaparan atau kesusahan, maka dia diminta untuk mengulurkan tangan kedermawanannya, memberikan sumbangan. Itu termasuk sesuatu yang bagi kita walaupun tidak wajib, tetapi kita mewajibkan untuk kita lakukan bagi yang berpunya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Rasulullah SAW mengatakan ini yang terakhir, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang mukmin fi tawaddihim, di dalam saling iba dan bersimpati antara satu dengan yang lain, wa tarahumihim, dan saling kasih dan menyayangi yang lain, mathalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, seperti tubuh yang satu. Idza staka, apabila tubuh yang satu itu menderita di bagian tertentu, tadama lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma, maka dirasakan oleh seluruh tubuh itu dengan nyeri-nyeri dan sakit yang luar biasa. Iya apa enggak Bapak Ibu? Kalau misalnya di kaki kita kecocok duri, maka yang terasa itu apa hanya di kaki saja?
Kan tidak ya? Terasa di sekujur badan kita. Bisahri wal umma, dengan rasa sakit dan rasa nyeri yang luar biasa. Demikian juga kalau ada anggota masyarakat kita, anggota RT kita yang sakit, maka kita berderma, menunjukkan kedermawanan kita untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Itu kata Rasulullah SAW, contoh bagaimana orang Muslim itu menyayangi Muslim yang lain seperti tubuh yang satu. Kemudian beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan orang yang mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yang bangunan seperti masjid ini. Yasuddu ba'duhum ba'dan. Bagian yang satu menopang atau mendukung yang lain. Yasuddu ba'duhum ba'dan. Tsumma sabba baina asabihi. Kemudian dia memberi contoh di dalam dia mengatakan ini dengan apa ini kan namanya ini, melipat atau menyatukan kedua tangannya seperti ini. Jadi menjadi kuat sekali. Jari-jari ini kalau satu yang berbuat tidak kuat, tapi kalau bergotong royong semuanya itu, maka dia akan menjadi kuat. Demikian juga orang Muslim dan mukmin itu menjadi kuat karena rasa kasih dan sayang antara satu yang lain, satu dengan yang lain. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah bangunan atau sebuah tubuh, sekujur tubuh menjadi merasakan semuanya sakit. Bapak Ibu, itulah pelajaran yang kedua atau yang ketiga yang kita dapatkan dari pengajian kita pagi hari ini. Rasa lapar dan rasa dahaga menimbulkan rasa iba dan rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang ini menimbulkan kedermawanan pada setiap Muslim dan mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelajaran yang diberikan di dalam bulan Ramadan sebagai madrasah bagi mukmin dan Muslim ini betul-betul dapat kita praktekkan di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kekuatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, begitu pengajian kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerimanya sebagai ilmu yang dapat kita praktekkan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.